Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu daramang, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di siang yang berbahagia ini, kaum muslimin, para ibu penuntut ilmu, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Real Jannah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Dan kita masih di bulan Syawal ya, atau akhir dari bulan Syawal. Acara kita mungkin dikenal orang halal bihalal. Kita silaturahmi di kesempatan pagi hari ini untuk kajian khusus Ummahat yang biasa diadakan oleh Lajnah Dakwah Ummahat setiap hari Rabu, dan alhamdulillah sekarang juga ada hadir di sini Lajnah Dakwah Ummahat untuk Kabupaten Ciamis yang ada di Kawali ya. Alhamdulillah pada hadir di sini dan kita insyaallah nanti kerjasama. Kajian di pagi hari ini masih kita tentang pendidikan dengan judul besar Ibu bawa aku ke surga atau Ibu antarkan ke surga, dengan subtema di kesempatan pagi hari ini adalah berkaitan dengan memenuhi kebutuhan anak. Artinya memenuhi pokok kebutuhan anak. Insyaallah nanti kita bisa daurah tentang tauhid, mungkin bisa di bulan depan. Tempat kalau ingin lebih nyaman mungkin nanti bisa di Ciamis, di Icakan, bisa sambil ibu-ibu jalan-jalan ke sana. Masjid baru, masjid enak, insyaallah. Nah, kita pagi hari ini masih membahas judul Ibu antarkan aku ke surga ya. Ibu antarkan aku ke surga, atau dengan bahasa lain, Ibu bawalah aku ke surga. Kalimat ini mengandung dorongan plus juga penghormatan. Ibu bawalah aku ke surga, Ibu antarkan aku ke surga. Sebenarnya di sini ada dua dimensi, ada dua sisi ketika kalimat ini diungkapkan, Ibu antarkan aku ke surga. Dimensi yang pertama itu penghormatan. Dalam arti kita sering mendengar surga di bawah telapak kaki ibu gitu. Walaupun jangan pakai hadis al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu hadisnya bukan hadis itu. Tapi nanti saya akan tampilkan hadis yang sahih ya. Berarti setiap mukmin bisa menempuh surga dengan cara berbakti kepada dua orang tua. Berarti ibu sendiri itu menggelar karpet merah buat anak kita ke surga gitu. Tapi dalam sisi yang kedua yang dimaksud Ibu antarkan aku ke surga, bahwa ini adalah kata-kata motivasi, sebuah dorongan bahwa ibu harus bisa mengantarkan anak ke surga. Nanti dijelaskan. Yang kedua, judul kita hari ini, judul kita sebenarnya ini hari ini ya, paling pokoknya, yaitu peran ibu dalam memenuhi kebutuhan anak, asih, asuh dalam perspektif pendidikan Islam.
Dan ini ingin merubah paradigma cara berpikir kita hari ini. Ketika kita menganggap mendidik anak itu hanya transfer pengetahuan. Hanya kita memberikan materi pengetahuan. Tanpa memperhatikan sisi-sisi lain. Nah, agar pemahaman kita mendidik anak itu universal, holistik, universal dalam arti menyeluruh, dari sisi jasmaninya, dari sisi rohaninya, dari sisi intelektual, akal, kemampuan berpikir, itu harus seimbang gitu. Agar menjadi anak-anak yang tangguh, yang memiliki kekuatan, bukan hanya sekedar hafalan. Ibu antarkan aku ke surga. Ini kalimat sangat dalam dan penuh makna. Kalimat ini bisa menjadi doa, harapan, sekaligus mengingat bahwa peran ibu sangat besar dalam bentuk jalan hidup anak termasuk menuju surga. Jadi kalimat ini memang ada penghormatan gitu. Bahwa ibu-ibu sering kita tahu bahwa Nabi SAW ketika ditanya, siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Nabi SAW sampai menyebutkan 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Mungkin para ummahat bisa ke depan di belah sini, bisa langsung nanti. Jadi kata-kata ibu antarkan aku ke surga ini sebuah doa, dalam arti ibu mendoakan anak untuk masuk surga. Yang kedua dikatakan sebuah harapan, berarti kita berharap bahwa anak dengan kita masuk surga. Yang ketiga sebagai pengingat, dalam arti ibu punya tugas, punya kewajiban untuk mengajak, mendidik anak jalan ke surga. Oleh sebab ini poin-poin yang penting. Ini dikatakan ibu sebagai madrasah pertama, artinya sebagai sekolah pertama. Untuk masuk surga ada poin-poin beriman, berakhlak mulia, cinta ilmu, penuh ya, patuh pada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika ibu dikatakan ibu antarkan aku jalan ke surga, dalam makna ibu punya kewajiban mendidik iman, mendidik anak beriman, berakhlak mulia, cinta ilmu, agar patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau bahasa lain gini Bu, penghormatan plus membebankan tanggung jawab gitu. Artinya tanggung jawab agar ibu mendidik anak jalan ke surga. Yang kedua, ada bahasa kita mendengar surga di bawah telapak kaki ibu. Nah ini hadisnya. Jadi seorang sahabat, dia telah mempersiapkan persiapan perang, lalu datang kepada Nabi SAW dan beliau berkata, ya Rasulullah, aku ingin ikut perang. Maka ditanya oleh Nabi SAW, hal laka min ummik, apakah engkau punya ibu? Qala na'am. Iya. Falzam fa innal jannata tahta rijlaiha. Iya. Kata orang itu, saya masih punya ibu. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk tetap diam dengan ibunya. Artinya jangan perang. Kamu berbakti saja kepada ibumu. Karena surga ada di bawah telapak kakinya. Jadi kalau ibu ingin mengeluarkan statement hadis, jangan pakai bahasa Arab, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu bukan hadis. Bahkan kata para ulama hadis maudhu. Kalau ingin hadis ini, palzam fa innal jannata tahta rijlaiha. Nah berarti
pada poin yang kedua ketika ibu bilang atau mendengar, ibu antarkan aku jalan ke surga. Berarti mengedukasi anak agar terbiasa berbakti kepada orang tua. Termasuk ibu saya berkewajiban untuk berbakti kepada dua orang tua. Yang ketiga, dari perkataan tadi, ibu antarkan aku ke surga, yaitu perjalanan menuju surga bersama. Artinya kita seolah-olah diajak untuk menuju surga bersama. Apa artinya? Perhatikan di sini, dan ini sejalan dengan isi materi tadi nanti. Ibu antarkan aku ke surga. Itu artinya apa? Bimbing aku dengan sabar. Jadi seolah anak ibu, putri ibu, putra ibu bilang ke ibu, bimbinglah aku dengan sabar. Ya, artinya jangan banyak marah maksudnya. Ajarkan aku mengenal Allah dan Rasul-Nya. Jadi ajarkan aku agar mengenal Allah dan Rasul-Nya. Doakan aku setiap waktu. Jadilah ibu yang mendidikku dengan cinta, bukan hanya marah. Sembilan 90% ibu-ibu cepat marah. Kalau ingin membuktikan, lihat kerutan di leher dan kerutan di dahi. Kalau sering marah akan kelihatan. Dan sang ibu bisa menjawab, ibu bisa jawab, nak, mari kita menuju surga bersama. Ibu tidak sempurna, tapi ibu akan membimbingmu dengan segenap cinta dan doa. Ini kata-kata mutiara ya, supaya ibu sedikit masuk hati. Saya akan bawakan sejumlah puisi di sini. Yang puisi ini berkaitan dengan ungkapan ibu antarkan aku ke surga. Ibu, sejak aku membuka mata, engkaulah yang pertama kali aku tatap dengan mata lelah namun penuh cinta. Jadi ketika anak pertama kali yang dilihat ibu, bukan orang lain, bukan bapak. Ibu, dari tuturmu aku mengenal kata. Dari dekapanmu aku merasa aman. Dan dari doamu aku yakin langkahku diberkahi. Indah banget ya. Jadi di sini menunjukkan ibu itu harus punya tatapan kasih sayang, punya tatapan cinta. Ibu tidak sempurna. Jadi tinggalkan dulu, pakai bahasa Sunda, tinggalkan dulu molotot. Soalnya bahasa Indonesianya agak sulit gitu ya. Kalau bahasa Sunda itu jadi indah. Ulah molotot. Bahasa Indonesianya apa? Saya akan bawakan sejumlah. Agak sulit ya. Ulah mencerong. Yang puisi sulit. Ini berkaitan dengan. Lihat di sini. Kata-kata. Ya, dengan indah. Yaitu dikatakan dari dekapanmu aku merasa aman. Wajib ya bagi ibu-ibu itu untuk memeluk anak. Anak laki-laki boleh dipeluk sebelum di atas 15 tahun. Kalau udah 15 tahun, cukup dipegang pundaknya, dipegangin. Jangan dipeluk ya. Mungkin nanti, apalagi mungkin kondisi-kondisi hari ini terkadang kurang tepat ya. Kemudian, anak kita harus mendengar kita berdoa.
Kan orang kalau ibunya sedang begini, lalu diperdengarkan doa kita untuk anak kita, itu pasti anak kita itu akan lebih tersentuh ketimbang dimarahi gitu. Jadi ketika anak kita disuruh, itu insya Allah tidak akan berat ketika seorang ibu itu mendoakan anaknya. Waduh, tadi malam aku dengar ibuku berdoa ketika bangun malam. Itu indah banget ya. Jadi begitu indah. Berikutnya, ibu antarkan aku ke surga bukan dengan hartamu, bukan dengan gelarmu, tapi dengan ilmumu, sabarmu, dan kasih sayangmu. Jadi dipastikan harta banyak, gelar tinggi itu tidak bisa membawa anak ke surga. Kalau hanya itu gitu. Kecuali ketika hartanya itu dibarengi dengan iman. Ajarkan aku mengenal Allah sejadini. Bukan sekedar menyuruhku sholat. Tapi menamaku dalam doa. Bimbing aku dengan kelembutan. Tunjukkan padaku arti jujur, sabar, dan tanggung jawab. Ini sebenarnya isi hati anak, Bu. Jadi saya mengungkapkan isi hati saya dulu dan isi hati anak. Ini sangat agung sekali. Berikutnya, ibu antarkan aku ke surga. Jadikanlah pelita yang menuntunku. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau cintamu tulus dan doamu tak putus. Jadi artinya tidak ada ibu yang sempurna, ilmunya sempurna, semuanya enggak ada. Ibu, bila aku salah jangan hanya marah, tapi bimbing aku agar tak tersesat. Jika aku gagal, peluk aku dan katakan, bangkitlah nak, Allah bersamamu. Jadi artinya seorang ibu itu jangan menceritakan kegagalan anak dan jangan mencela kegagalan anak. Karena nanti anak akan menjadi fixed mindset, bukan grow mindset. Fixed mindset itu artinya yang berhenti ketika melihat kegagalan. Jadi yang berhenti ketika melihat kegagalan. Ya. Ibu antarkan aku ke surga bersama dalam sujud dan cinta hingga kita bertemu kembali di surga yang abadi. Lihat di sini kalimat terakhir, ya Allah. Bila surga ada di bawah telapak kaki ibu, maka jadikan aku anak yang tahu diri. Jadikanlah aku yang berbakti, yang tidak mengangkat suara, yang tahu bahwa ridho ibu adalah ridhomu, itu ridho Allah. Nah, kalimat-kalimat ini inspirasi bagi kita, bagi para ibu yang memiliki makna bahwa kita, saya juga sebagai bapak dan ibu-ibu sebagai ibu, dengarkan isi hati anak dan dengarkan kebutuhan anak, penuhi kebutuhan anak. Bukan kita menuntut anak memenuhi kebutuhan kita. Jadi hukum asal kita itu harus memenuhi kebutuhan anak. Bukan kita selalu menuntut anak memenuhi kebutuhan kita. Nah itu isi yang pertama. Yang kedua kita ingin memahamkan. Ini kalimatnya Bu. Pendidikan anak adalah kebutuhan hidup anak dan tuntutan syariat. Jadi sisi yang kedua, saya ingin memberikan motivasi. Ibu gigih mendidik anak, termasuk alhamdulillah hari ini pada hadir ke sini. Bisa hadir di sini karena ibu merasa punya tanggung jawab. Bagaimana mendidik anak yang benar. Bagaimana kita memberi bimbingan kepada anak yang benar.
pahami, buat apa kita mendidik anak? Buat apa kita menyekolahkan anak? Buat apa ibu rajin ikut parenting? Jawabannya, mendidik anak adalah kebutuhan hidup anak. Jadi ketika kita tahu Allah berfirman bahwa Allah mengeluarkan kita semua dari ibu, itu tidak ada yang tahu sesuatu. Tidak ada yang tahu arti iman secara sempurna. Tidak ada yang tahu arti akhlak budi pekerti yang sempurna. Dan tidak ada yang tahu halal haram. Kecuali dengan adanya pendidikan. Maka pendidikan adalah merupakan kebutuhan hidup. Saya punya judulnya pertanyaannya, buat apa kita belajar? Dan ini ibu-ibu yang menyekolahkan ke Yahus Sunnah harus tahu dulu kenapa anak disuruh belajar. Dan kita harus belajar. Karena bangsa ini, bangsa Indonesia, dengan waktu yang sangat panjang itu salah memahami arti belajar. Kita belajar itu identik karena tuntutan sekolah. Mungkin sebagian anak bangsa Indonesia menganggap sekolah karena ada peraturan atau ada kebijakan pemerintah wajar dikdas. Wajib belajar sampai apa? Minimalnya SMP. Sekarang sampai SMA. Jadi seolah-olah yang namanya belajar itu karena kebijakan pemerintah. Sebagian kita belajar tujuannya untuk apa? Untuk dapat ijazah, untuk dapat nilai. Untuk sekedar kita ingin bekerja. Maka biasanya orang yang punya pemahaman belajar hanya untuk ujian, belajar hanya untuk nilai, belajar hanya untuk dapat ijazah, belajar hanya untuk dapat kerja, biasanya tidak akan merasakan kenikmatan belajar. Tapi belajar dalam bahasa para ulama kita, ibu bisa mencatat walaupun saya tidak ditampilkan di hari ini. Kenapa kita belajar? Belajar untuk hidup dan belajar itu proses perjalanan hidup. Jadi belajar untuk hidup dan belajar adalah proses perjalanan hidup. Kalau diartikan belajar untuk hidup, artinya apa? Tuntutan hidup, ya tuntutan untuk belajar. Dikatakan oleh para ulama, la yakunul insanu insanan illa bil ilmi, wa la yakunul muslimu musliman illa bil ilmi. Artinya seorang manusia tidak dikatakan manusia yang utuh kecuali belajar. Seseorang tidak dikatakan muslim yang sejati kecuali dengan ilmu. Contoh, kita tidak bisa tahu jalan ke surga tanpa ilmu. Kita tidak bisa menghindar perkara-perkara yang menyebabkan kita ke neraka kecuali dengan ilmu. Orang juga tidak bisa kita menanam padi tanpa ilmu, menanam jagung tanpa ilmu, berternak tanpa ilmu. Semua tuntutan hidup itu dengan ilmu. Tapi ada yang lebih bagus bu bahasanya. Belajar adalah proses perjalanan hidup. Kalau dikatakan ilmu, belajar adalah proses perjalanan hidup, kita tidak menganggap ilmu itu hanya kalau kita dengarkan ceramah. Ilmu itu bukan hanya kita duduk di bangku sekolah. Tapi ilmu itu akan didapat dari proses kita hidup. Baik dalam bentuk-bentuk yang kita ketahui, anak-anak ibu kita juga dulu makan aja, mulai kita pegang sendok belum lurus sampai kita bisa pegang sendok lurus. Itu kan perjalanan hidup. Dari mulai kita merangkak sampai kita bisa kemudian setelah itu berdiri kemudian tertatih sampai tegak, itu kan proses hidup. Demikian juga hidup, kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa berbahasa dengan baik, semuanya adalah perjalanan hidup. Nah sekarang kita ambil untuk kenapa ibu-ibu mau mendidik anak. Mendidik anak karena kita memenuhi kebutuhan anak. Yang kedua karena kita dituntut oleh syariat untuk mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu
dan keluarga kamu dari api neraka. Mendidik anak bukan sekedar pilihan atau gaya hidup. Jadi ini kalau orang intelek nyekolahkan anak, orang kaya menyekolahkan anak, gitu kan. Orang-orang kota menyekolahkan anak. Kalau saya orang miskin, saya orang di kampung, tidak kenal dengan itu. Bukan. Melainkan kebutuhan hidup untuk menyelamatkan anak dan membangun masa depannya. Ia juga merupakan kewajiban syar'i yang diperintahkan dalam Islam, menjadi pondasi dalam membangun individu dan masyarakat. Jadi aktivitas kita mendidik itu merupakan kebutuhan. Bahkan dikatakan butuhnya kepada pendidikan lebih butuh dari makan dan minum. Untuk apa? Lihat di sini pokok-pokoknya. Jadi bukan untuk agar anak punya ijazah, bukan. Bukan tidak boleh dan bukan tidak penting. Iya, penting ada ijazah. Tapi tujuan pendidikan bukan untuk itu. Satu, untuk apa? Membangun kepribadian yang seimbang. Jadi agar anak kita punya kepribadian. Untuk membangun kepribadian yang seimbang, tanpa pendidikan yang benar, anak dapat tumbuh dalam kebingungan, kehilangan jati diri, bahkan rentan terhadap penyimpangan. Pendidikan yang baik membekali anak dengan nilai, akhlak, dan kestabilan emosional. Jadi pendidikan itu untuk membangun kepribadian yang seimbang, stabil. Makanya Bu, bukan hanya yang ditanya berapa nilai Anda, berapa nilai anak kita. Bukan itu saja. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional. Nah, jadi pendidikan nanti akan sejalan dengan apa yang saya akan jelaskan di bawah nanti. Untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional. Pendidikan bukan hanya soal makan dan minum, tapi juga mencakup kasih sayang, bimbingan, perhatian, dan komunikasi. Anak perlu merasa dicintai, didengar, diterima apa adanya. Jadi pendidikan itu Bu, bukan hanya ibu nongkrongin anak menyelesaikan PR. Bukan hanya ibu murojaah anak hafalan Quran. Bukan hanya ibu nanti di rumah, gimana kamu udah paham gak bahasa Indonesia yang tadi, rumus matematika yang tadi di kelas. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau pendidikan itu saja, itu akan membahayakan. Maaf ya, agar nanti juga dipahami. Jadi mohon maaf, kalau ibu-ibu hanya tadi, apalagi sekolah sekarang udah boarding school Bu. Sekolahnya full day ya, karena kita bicara lebih ke bawah dulu SD. Anak udah sekolah sampai jam 4. Setelah pulang, itu lagi gitu. Matematika lagi, fisika lagi gitu ya. Yang semestinya ibu didik setelah pulang sekolah adalah kebutuhan lain, kebutuhan mental, kebutuhan emosional, kebutuhan interaksi. Jadi bukan hanya kita mencokoki anak sampai dari matanya terbuka sampai pejam lagi, yang diisi adalah hanya isi otaknya saja. Hatinya tidak diisi gitu ya. Emosionalnya sangat penting. Ketiga, untuk menyiapkan menghadapi kehidupan. Jadi artinya gini, mohon maaf, di antara kita ada yang punya 4 pembantu. Tukang cuci, tukang setrika, tukang cuci piring, tukang nyiapkan makan, siapkan. Dan ibu berkata, nak, kamu siap untuk sekolah saja. Nggak pernah mengajari anak cara mencuci piring. Nggak pernah mengajari anak cara mencuci baju. Nggak pernah mengajari anak cara menyetrika. Nggak pernah mengajari anak cara komunikasi. Yang diajari ibu bagaimana menyuruh pembantu.
maka besarnya akan menjadi manusia yang banyak problem dalam hidup. Kenapa? Dia tidak mampu untuk menghadapi kehidupan nyata. Jadi pendidikan ini, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catat dengan tinta emas dalam bahasa saya, bahwa anak tidak akan menghadapi kenyataan dengan hafalannya. Menghadapi kenyataan-kenyataan hidup dengan emosionalnya, dengan kemampuan dia berkomunikasi dengan orang lain, dengan kemampuan dia berbahasa dengan bahasa yang baik. Kenapa? Karena kehidupan nyata itu adalah bentuk komunikasi-komunikasi, bentuk tantangan-tantangan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya hafalan. Jadi makanya ibu berfungsi ya, mendidik salah satunya untuk menyiapkan menghadapi kehidupan. Pendidikan mengajarkan tanggung jawab, kesabaran, kerjasama, pemecahan masalah, menghormati orang lain, serta menghargai keterampilan hidup lainnya. Jadi untuk apa? Serta ya, berbagai keterampilan hidup lainnya. Itu pendidikannya. Jadi pendidikan kita itu nanti terpaham kenapa kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain. Yang kedua, pendidikan adalah kewajiban syar'i dalam Islam. Berarti Bu, kalau kita paham poin yang kedua, ibu rajin taklim karena ingin ngajar anak. Kenapa ibu harus belajar makhorijul huruf? Alhamdulillah, belajar. Kenapa ibu harus belajar tajwid? Kenapa ibu harus belajar bahasa Quran? Karena dipastikan ibu akan jadi guru di rumah, ngajarin anak. Kenapa ibu harus belajar tauhid? Karena dipastikan ibu pun akan mengajar di rumah. Saya sudah jelaskan kan, ibu itu punya 3 profesi. Jadi ibu, jadi istri, jadi guru. Hanya jadi ibu, jadi istri, 2 profesi yang tidak pernah ada perguruan tingginya ya. Ada enggak S1 jadi istri? S1 jadi ibu? Enggak ada. Makanya tidak sedikit orang sukses di luar, tapi tidak sukses jadi istri. Ya. Banyak orang yang sukses jadi direktur, jadi pemimpin di mana? Banyak. Tapi tidak sukses memimpin anak. Karena khusus ya mendidik anak jadi istri, jadi ibu itu berat. Nah, diperintahkan langsung dalam Al-Qur'an. Ya, surah At-Tahrim ayat 6. Ya. Jadi diperintahkan langsung dalam Quran. Atau surah Toha ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahla bis salati wastabir 'alaiha. Jadi perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah atasnya. Jadi mendidik itu diperintahkan langsung Allah. Kedua, meneladani nabi. Nabi, bahkan para nabi semuanya mendidik anaknya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, para nabi semuanya. Yang ketiga, amanah tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi mendidik ini karena kita menunaikan amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini motivasi dengan judul tadi, Ibu Antarkan ke Surga. Lalu buat apa kita mendidik anak? Nah, kita pelan-pelan ya, dengan judul peran ibu dalam memenuhi kebutuhan anak. Asah, asih, asuh dalam perspektif Islam. Sebelum kita menjelaskan itu semua, ada muqaddimahnya. Agar paham, ibu adalah madrasah pertama atau dikenal dengan lembaga pendidikan pertama dalam kehidupan anak. Dan ia adalah ibu, para ibu ini semuanya terhitung pihak pertama yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pembentukan anak sejak saat-saat awal kehidupannya. Oleh karena itu,
peran ibu dalam memenuhi kebutuhan anak merupakan hal yang sangat mendasar dalam pendidikan Islam. Kebutuhan ini mencakup 3 aspek utama. Perkembangan akal melalui pendidikan, stimulasi berpikir. Jadi ibu itu punya kewajiban kepada anak untuk memenuhi. Kedua, keinginan anak itu cerdas, hafal Quran, hafal hadis, nilai matematikanya tinggi. Itu umumnya orang tua seperti itu. Tapi yang paling dilalaikan oleh kita adalah yang terpenting dalam kehidupan. Karena yang 2 ini bisa akan stabil, dan yang 2 ini bisa akan lebih moncer dalam kehidupan manusia kalau nilai tengahnya ini baik. Yaitu apa? Nilai spiritual dan emosionalnya. Saya kasih contoh. Saya dulu belajar, saya belajar dari kampung, itu dari kampung, dari pantai Cipatujah gitu. Banyak yang sekelas dengan saya yang pinter-pinter. Artinya pinter. Menghafal ini. Walaupun ceritanya tidak sepinter saya gitu. Tapi pinter-pinter. Ketika saya ke pesantren, di pesantren Persis, banyak yang lebih pintar dari saya. Tapi kepribadiannya yang beda. Kalau bahasa guru saya di pesantren Persis, bilangnya ke saya, maneh mah gitu bahasa Sunda, boga katekunan gitu. Kamu itu punya nilai tekun, punya nilai gigih dibandingkan dengan yang lain. Itu satu. Yang kedua, banyak boleh ditanya. Orang-orang tua yang sekarang ketemu saya, dan dulu saya sering itu, Ustadz Abu Qatadah itu sejak kecil gaulnya dengan orang yang berpikir dewasa. Jadi sejak kecil itu saya suka ikut itu. Kalau ada tamu dari PP Persis, itu saya duduk aja. Kadang-kadang cuma dengerin aja. Seperti apa komunikasi, seperti apa bergaul gitu. Dan itu mendapatkan yang dinamakan energi yang lebih besar ketimbang hanya menghafal itu gitu. Jadi sini menunjukkan ketika ibu membangun emosional, membangun kepribadian, itu lebih besar. Karena kalau sekedar menghafal itu bisa lupa. Apa yang kita hari ini tidak tahu, besok kita bisa belajar selama punya motivasi belajar gitu. Makanya ibu yang diajarkan ke anak adalah bagaimana punya motivasi belajar, punya kemampuan bagaimana belajar sendiri, itu lebih baik ketimbang anak itu cepat hafalannya tapi emosinya tidak stabil. Nah, kemudian ya. Konsep ibu dalam Islam. Nah, ini saya kesini dulu sebelum menjelaskan itu. Untuk menjadi ibu yang baik seperti apa dulu ya. Apa sih ibu itu? Gitu kalau dalam bahasa Arabnya, dalam Islam. Ibu dalam Islam sebuah misi mulia dan tanggung jawab yang agung. Jadi kalau ibu itu punya makna khusus itu. Namanya Jadi kalau bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan, personal. Personal itu sikap pribadi yang menjadi sikap, yang menjadi standar bertindak, Bu. Nah, personal ini sangat penting. Kalau dikatakan ibu, dan ibu itu betul-betul ibu yang namanya ibu sejati, punya catatan. Pertama, punya kasih sayang. Yang kedua, punya nilai kesabaran yang tidak terhingga. Ya. Maka dikatakan, ibu dalam Islam adalah sebuah misi mulia dan tanggung jawab yang agung. Ia bukan sekedar peran biologis, melainkan sebuah tugas pendidikan yang menyeluruh dalam membentuk dan mempersiapkan generasi masa depan. Konsep keibuan dalam Islam melampaui sekedar perawatan fisik,
Karena ia juga mencakup pembinaan spiritual. Penanaman nilai-nilai moral. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Tempat pertama di mana anak belajar tentang kehidupan nilai dan akhlak gitu. Jadi tidak mungkin ibu yang sering setiap waktunya adalah arisan. Mohon maaf, seorang ibu yang membeli kosmetika melebihi kebutuhan hariannya, pasti itu dikatakan bukan ibu. Ibu yang setiap hari tangannya ringan gitu, hanya bisa nampar, hanya bisa ngagoengkeun, hanya bisa suara keras, itu bukan ibu yang dimaksud gitu. Kalau hanya bisa itu gitu. Nah, kedudukan ibu dalam Islam artinya bu bahagia jadi ibu gitu ya. Ibu bahagia jadi ibu. Dan jangan pernah merasa malu ketika ditanya profesi. Saya jadi ibu rumah tangga. Bukan berarti tidak kerja, kan kalau jadi ibu rumah tangga itu bukan berarti tidak kerja. Islam memberikan kedudukan yang sangat mulia bagi seorang ibu yang tidak bisa ditandingi oleh peran ataupun kedudukan lainnya. Islam memuliakan ibu dengan menjadikan surga berada di bawah telapak kakinya sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dan peran besarnya. Islam juga mendahulukan bakti kepada ibu 3 kali lebih besar daripada berbakti kepada ayah. Ya, lihat dalam hadis ini, ayat-ayat ini begitu jelas. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat-ayat kira tidak perlu semuanya. Nah, saya cukupkan hadis ini aja, Bu. Hadis nih. Hadis ini bagi laki-laki itu dituntut menceraikan istrinya jika ibunya menuntut menceraikan istrinya. Walaupun ibu-ibu tidak boleh sembarangan menuntut anak menceraikan istrinya, apalagi hanya alasan dunia. Tapi dalam hadis disebutkan, di sini dikatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhu dzalikal bab aw ihfadhu. Jadi nanti ibu-ibu kita masuk surga itu ada ornamen. Pintu namanya Al-Walid. Dan itu dikatakan awsatul babil jannah. Kalau diartikan bahasa Indonesia, gerbang surga yang paling keren katanya. Dikisahkan di sini ada sahabat datang kepada Abu Darda. Dia menceritakan ibunya meminta ia agar mentalak istrinya. Bingung. Ibuku memerintahkanku mentalak istrinya. Lalu Abu Darda berkata, aku sih tidak tahu apa solusi buat kamu. Hanya boleh mengatakan sami'tu min Rasulullah SAW. Aku mendengar dari Rasulullah. Al-walidu awsatul babil jannah. Kata Abu Darda, aku tidak tahu solusinya apa. Hanya aku tahu bahwa di surga ada pintu namanya Al-Walid. Maka para ulama yang mensarah hadis ini, mereka mengatakan kemungkinan besar sahabat yang bertanya itu menceraikan istrinya karena ingin berbakti kepada ibunya. Jadi ibu ini punya martabat besar di sisi Allah dan punya martabat besar di sisi manusia. Saya wajib berbakti kepada ibu dan semua orang. Nah, kedudukan ini harus dijaga. Nah, di sini saya akan sebutkan secara cepat sifat-sifat personal ibu yang berpengaruh dalam mendidik anak. Ya, untuk ke bawah lebih tepat gimana? Nah, kita perlahan-lahan. Personal ibu. Nah. Kasih sayang dan rahmat. Ya.
Jadi ibu yang penuh kasih sayang memberikan rasa aman dan cinta kepada anak yang akan memperkuat rasa percaya diri. Bahasa gini Bu ya. Ibu yang kasar, maaf, memang harus dibahasakan itu. Ibu yang sering mencela anak dan sering mengangkat suara lebih, maka disebutkan oleh banyak para ahli, itu mematikan tentang ribuan saraf otak gitu, anak. Ya. Kan sering ya disebutkan bahasa Sunda mah, budak teh, naon cenah, tenjerak naon, apa itu? Tengar kalongen. Kenapa anak itu tidak berani? Kenapa anak itu gagap bicara? Kenapa anak itu tidak mau tampil di kelas? Ternyata saking seringnya mendengar suara keras ibunya. Karena sering ibunya tidak mengapresiasi dan tidak memaafkan anaknya yang salah. Tapi bukan tidak membetulkan ya, tidak memaafkan. Kedua, kebijaksanaan dan kecerdasan emosional. Jadi ibu yang bijak dan ibu yang bisa menahan marahnya ketika melihat sebuah kesalahan anak, anak akan mencontoh, aduh, aku salah tapi ibuku dapat sabar dengan aku. Aku belajar sabar dari ibuku gitu. Ya. Ibu yang mampu memberikan maaf, toleransi kepada anaknya yang salah. Bukan tidak membetulkan, tapi memberikan maaf. Itu terasa anak itu seperti itu. Ketiga, teladan yang baik. Ibu yang menjadi contoh positif dalam akhlak dan perilaku akan membantu anak meniru dan menghayati nilai-nilai tersebut. Makanya dalam bahasa kita, ibu tidak perlu bacakan kitab, ibu tidak perlu bacakan buku, ibu tidak perlu ceramah bagaimana bersikap kepada suami. Tapi cukup ibu menampilkan komunikasi dengan suami, bahasa dengan suami yang dipelajari oleh anak setiap hari. Kenapa? Hak-hak suaminya udah belajar di sekolah gitu. Tapi implementasinya bagaimana yang namanya istri kepada suami? Contoh, ibu pagi-pagi udah menyiapkan apa yang dibutuhkan suami. Ibu membuka pintu ketika suami datang dan ketika suami tahu akan datang, menyiapkan. Bahkan para sahabat Nabi pun, Bu, ya, itu dianjurkan kalau pulang perang itu menyuarakan kuda dan mereka ke masjid dulu. Apa? Agar para sahabiah itu pada dandan gitu. Supaya ibu-ibu yang di rumahnya dandan siap menyambut suami. Ya. Keempat, kesabaran dan pemahaman. Bersikap sabar dan memahami kondisi anak, membantu membangun hubungan dan yang kuat dan berkelanjutan antara ibu dengan anak. Jadi nanti, Bu, ibu punya anak kelas 1 SD di As-Sunnah. Ibu pasti tahu di As-Sunnah 6 juz katanya, 5 juz SD itu. Kan itu SKL-nya, Bu. Tapi guru akan mengasesmen diagnosis. Anak ibu setiap hari bisa berapa ayat? Ternyata guru kami, umpamanya ustadz kami,
dari 15 siswa atau 12 siswa, setiap ustadznya yang menjaga tahfidz mengasesmen, anak ini bisanya 3 ayat, anak ini bisanya 2 ayat lancarnya, anak ini satu muka. Ibu harus tahu kalau anak ibu itu hanya bisa 3 ayat per hari. Jangan berekspektasi dengan 1 muka sehari. Dan kalau ibu mencela, oh kamu cuma 3 ayat, lihat tuh teman kamu 1 muka. Itu berarti telah merusak anak gitu. Bahkan telah mematikan berbagai yang dinamakan dengan saraf-saraf otaknya itu. Kecerdasannya. Tapi kalau ibu yang bijak, yang sabar dan paham, dia akan mengatakan begini. Nak, hari ini kamu udah bisa 3 ayat per hari. Bisa enggak kalau besok ditambah 1 ayat saja, ibu kasih hadiah. Nah, ibu yang paham ini gitu. Ibu yang bijak, kata-katanya pasti bijak. Tapi ibu yang ekspektasinya dengan orang lain dan tidak tahu dan tidak paham kemampuan anaknya, pasti kata-katanya tidak akan seperti tadi. Dia akan mengatakan, kamu tidak seperti kakak kamu. Kakak kamu seharinya 1 muka, 1 halaman, kamu cuma segini. Nah, itu tidak demikian. Kenapa? Karena paham. Yang kelima, fleksibilitas dalam mengasuh. Mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak yang beragam dan memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan keadaannya. Bu, yang punya anak lebih dari 1 akan terasa lebih indah dalam mendidik anak. Saya punya anak 9, 7 perempuan, laki 2. Itu indah gitu ya, dengan karakternya yang berbeda, seninya yang berbeda, kemampuannya yang berbeda. Itu terasa indah gitu. Kuliahnya pun berbeda-beda ternyata. Gitu. Kuliahnya berbeda-beda. Walaupun saya ingin menjadikan anak saya mandiri, tapi saya masih tetap terkadang merasa indah mengantarkan anak. Ya, saya kemarin 2 hari di Jogja mengantarkan anak. Ya, kemudian ya melihat anak persiapannya seperti apa. Nah, ternyata ketika saya datang melihat itu baju-baju gitu ya, mungkin karena kuliah dari pagi kadang sampai sore, saya tidak harus ceramah. Saya bilang, mana tas kamu? Tasnya saya beresin tuh, diberesin sama saya, walaupun saya sampai jam 12 malam ya. Sejam saya beresin itu kamarnya itu. Setelah beres, ketawa ketiwi gitu ya. 2 anak itu ketawa. Setelah besoknya, saya masuk lagi ke situ udah beres gitu. Jadi tidak selamanya kudu ngocoblak gitu. Tahu nggak ngocoblak? Mendidik itu tidak harus ceramah maksudnya. Aksi aja gitu ya. Itu dapat dibuktikan. Artinya apa? Fleksibel ini begini Bu. Si pulana yang satu mampunya begini, yang mampu seninya begini, itu jangan disamakan. Yang keenam sangat penting, kejujuran dan amanah. Artinya berawal dari kita punya kejujuran dan nilai amanah yang itu akan ditularkan kepada anak. Menanamkan nilai kejujuran pada anak melalui sikap ibu yang jujur dan dapat dipercaya dalam berinteraksi dengannya. Jangan menjanjikan akan ke mall, kemudian tidak jadi gitu. Jangan menjanjikan akan beli bakso tapi tidak jadi gitu. Kalaupun tidak jadi harus bilang dulu, nak, untuk sementara sore ini tidak jadi ya ke mallnya, kenapa? Ibunya kurang kuat, anaknya seneng. Ya. Ketujuh, komunikasi yang efektif mampu mendengarkan anak dan berinteraksi dengannya dengan cara yang membuat anak merasa diperhatikan dan dihargai. Nah, di poin ini Bu, ibu itu harus bisa duduk bersama, ngobrol bersama, dialog bersama.
Saya sering bilang ke bapak-bapak gini, ibu boleh gini ya, bahkan seharusnya. Sebagian uang yang diberikan suami, simpan sebagiannya. Untuk apa? Sekedar gini aja bu. Nah, bakso yang terkenal di Tasik di mana ya? Kata si anak kita, wah di anu, saya tidak akan sebutkan, nanti saya jualan bakso. Oh di anu. Anak kita itu senang gitu. Jadi tidak harus ceritanya doktrin ilmu, doktrin enggak. Satu ketika tempat anak-anak udah seneng sekarang mah ngopi apa gitu. Mie mana terkenal? Karena anak-anak yang seningnya yang itu apa saji-saji cepat ya. Kita aja. Atau lain kali, nah ayo kita bikin makanan yang paling enak. Kita bikin di rumah. Jadi jangan yang dipikiri itu, kita selalu apa? Materi gitu. Tidak pernah yang menyenangkan hatinya, yang menjadikan kita bisa berkomunikasi, besoknya bisa nyuruh gitu. Nah, saya lewati, ini ada materi yang hampir sama, kita akan masuk ke inti materi. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke sini langsung. Nah, asah, asih, asuh gitu. Sebelum rincian asah, asih, asuh, pendidikan Islam itu dikenal dengan pendidikan holistik. Jadi tadi saya bilang holistik. Apa sih pendidikan holistik itu? Pendidikan holistik adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan seluruh aspek diri manusia. Jasmani, akal, emosional, sosial, dan spiritual. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang seimbang dan harmonis, tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Jadi spiritual yang kuat, nilai agama, nilai taat, nilai tunduk kepada Allah, serta kesadaran sosial dan lingkungan yang tinggi. Kalau kita kembali kepada judul tadi, kenapa kita belajar? Agar menjadi insan bijak, insan bajik, dan insan yang kreatif, kritis. Gitu. Jadi buat apa belajar? Jadi insan bijak. Artinya apa? Insan bijak itu bertindak berdasarkan norma ilmu. Cek orang Tasik mah ulah wani-wani nyarita hiji perkara lamun teboga ilmuna gitu. Sebab dianggap orang itu tidak bijak. Jangan berbicara kedokteran kecuali dokter. Jangan berbicara tentang bangunan kecuali insinyur. Gitu. Nah itu agar kita jadi orang bijak. Tapi yang kedua sangat penting jadi orang bajik. Yaitu apa? Yang bertindak berdasarkan norma, berdasarkan etika. Maaf ya, tanpa kita menyebutkan profesi kemudian tercela profesi itu tidak. Ada kasus dokter cabul. Kenapa? Normanya, walaupun hard skillnya ada. Ustadz, Masya Allah ilmunya, tapi SMS-an jeung ahwat. Bahkan mungkin terjadi gitu kan. Penyimpangan sisi itu. Kenapa? Oh normanya.
oh etikanya, oh spiritualnya, nggak ada. Kenapa banyak pejabat yang korup? Berarti itu etika, itu norma, itu spiritualnya yang tidak ada. Maka pendidikan memastikan mendidik tentang emosional, empati. Gitu. Empati itu perhatian kepada orang. Lihat di sini. Bu, apa isi yang dimaksud dengan pendidikan holistik? Nih lihat, melibatkan seluruh aspek diri manusia, jasmani, akal, rohani, ya, sosial dan emosional. Perhatian Bu, yang kedua, memandang peserta didik sebagai makhluk utuh. Ibu memandang anak sebagai manusia utuh. Ayah hatinya yang harus dibikin nyaman. Dia punya kemampuan berpikir yang harus kita didik. Dia memiliki jasad yang harus dibikin sehat. Banyak gitu. Sederhana. Dalam Islam pendidikan tidak hanya bertujuan melahirkan manusia cerdas, tapi juga manusia yang bertakwa, berakhlak mulia. Itu. Nah, ini Sati akan lihat lewati. Ya. Nah, ini asah kognitif akal, asih emosional hati, asuh fisik dan sosial. Gitu. Jadi anak kita itu perlu oleh para ibu diasah, diasih, diasuh gitu. Atau dengan istilah lain tarbiyah ruhiyah, pendidikan emosional spiritual. Tarbiyah akliyah, pendidikan intelektual, dan tarbiyah jasadiyah, pendidikan fisik. Ini dalam bahasa Arab gitu ya. Supaya sedikit kita nah. Kemudian kita sekarang sederhana asah kognitif pengasahan akal. Gimana sih? Nah, lihat di sini. Asah kognitif pengasahan akal. Perhatikan, dalam Islam dan Islam mengagungkan akal. Tapi bukan berarti akal sebagai sumber awal. Tapi akal ini bagian penting dalam hidup. Maka dalam Quran apalah ta'qilun gitu. Dalam Islam penggunaan akal adalah anugerah besar yang harus terus dikembangkan. Pendidikan aspek kognitif mencakup apa? Ya, ibu-ibu perhatikan, mengajarkan tauhid dan nilai-nilai keimanan sejati gitu. Jadi membina akal ini berarti menanamkan pengetahuan tentang Allah. Menanamkan kecintaan pada ilmu dan menjadikan belajar sebagai ibadah. Jadi ibu harus mengajarkan tentang nilai-nilai ilmu. Cinta kepada ilmu. Ketiga, mendorong daya pikir kritis dan logis. Seperti banyaknya ayat yang dimulai dengan kata-kata afala ta'qilun. Ya, kan kalau nanti mungkin saya merinci contoh-contoh ini, anak juga akalnya kan dicontohkan. Ibu umpamanya ini kasih contoh kan, ini pendekatan aja. Ada dua pertanyaan. Nah, mana yang lebih besar, yang sebelah kanan, yang di tangan kanan bapak atau yang di kiri atau pakai ibu? Di tangan kanan ibu atau di kiri ibu? Anak akan berpikir. Pertanyaan yang kedua, mana lebih tinggi, yang di tangan kanan atau di tangan kiri? Kan ini belajar. Untuk bukan hanya disuruh ngapalkan Bu maksud. Tapi ini belajar dari kecil. Menerka. Oh, kalau ditanya besar maka akan dikatakan yang sebelah kiri. Tapi kalau ditanyakan tinggi maka dia akan menjawab yang ini. Berarti apa? Anak sejak kecil udah menggunakan IQ-nya, menerka mana gitu kan. Kritis. Kemudian
memberikan pendidikan formal dan non formal yang seimbang dan bernilai Islami. Ya, berarti karena sekarang udah seperti ini, berarti menyekolahkan anak ke SD, ke SMP, ke SMA sampai kuliah itu adalah bentuk kita tanggung jawab kepada anak agar memiliki intelektual. Ya. Yang kedua, asih. Apa sih asih? Emosional, cinta dan kasih sayang. Apa yang harus kita kerjakan? Ibu kerjakan apa? Asih emosional, cinta dan kasih sayang. Asih mencakup pengembangan emosional anak agar ia tumbuh menjadi pribadi yang penuh cinta, empati, percaya diri. Karena mungkin saja orang itu ilmunya luas, tapi tidak berani berdakwah. Kenapa? Takut gitu, malu gitu. Makanya harus dibangun emosional kepribadiannya. Apa yang harus ibu lakukan? Satu, kasih sayang. Jadi kalau ibu ingin mengajari anak ini punya emosional yang baik, spiritual yang baik, berawal dari tindakan kita, berawal dari sikap kita. Kasih sayang adalah inti pendidikan. Contoh Nabi SAW ketika sholat ditunggangi ketika sujud oleh cucunya Hasan atau Husain. Nabi SAW tidak berani bangkit sampai merasa puas gitu. Cucunya duduk di atas punggungnya. Kenapa? Sebab kalau emosionalnya ketika ia pingin main diberhentikan, maka itu akan merusak emosionalnya. Marah, dendam. Berawal dari apa? Ibu tidak bijak memberhentikan anak main. Nggak sepele ya Bu? Anak sedang main, langsung diberhentikan dan dibentak. Mungkin ibu-ibu merasanya, saya makan perhatian untuk belajar. Tapi caranya salah, bukan dengan kasih sayang. Kedua, memberikan perhatian, memeluk dan mendengarkan anak, bukan hanya menyuruh ataupun menuntut. Jadi perhatian. Contohnya apa? Bilang ke bapak-bapak, Bu, ke suami, kali-kali bapak antarkan anak ke sekolah. Kali-kali ajak anak untuk main futsal. Untuk apa? Oh, perhatian dengan mainnya anak gitu. Ya, bukan saya menganjurkan anak-anak hanya futsal, bukan, apa aja, suruh renang dan sebagainya. Kemudian memeluk. Sebelum pergi sekolah anak peluk dulu gitu. Boleh ibu meruqyah anak, kepalanya diruqyah. A'udzu bikalimati tammah min kulli syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un firadi wala fisama. Doakan Allahumma faqihu fiddin. Itu empati. Dan anak merasakan, oh aku ini bagian dari ibuku, Masya Allah denganku. Berikutnya mengajarkan adab dan akhlak mulia secara penuh cinta, bukan dengan kekerasan. Jadi adab, mengajarkan adab. Ya. Berikutnya membangun ikatan batin yang kuat antara anak dengan orang tua sebagai dasar kepercayaan dan keamanan psikologis. Ya, hubungan batin ini, Bu, kalau anak pergi, pernah nggak dalam hati kita, aduh, anak takut ada apa-apa di jalan. Kan ada langsung hubungan batin dengan anak. Ya. Harus seperti itu ya. Ketiga, di sini asuh fisik dan sosial. Perawatan dan pembinaan sosial. Nah, perhatikan di sini apa saja? Asuh fisik dan sosial, perawatan dan pembinaan sosial. Asuh adalah perhatian terhadap kebutuhan fisik dan sosial anak agar ia tumbuh sehat, kuat dan mampu hidup bermasyarakat.
Apa yang diperhatikan poin-poin ini? Beri makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Plus halal. Gitu. Jadi layak dan halal. Kedua, menjaga kesehatan, kebersihan, dan kebugaran tubuh anak sesuai dengan prinsip Islam yang menganjurkan kebersihan dan kesehatan. Jadi ibu-ibu ke posyandu bukan tuntutan pemerintah saja gitu. Tapi ibu karena cinta anak untuk sehat. Berikutnya melatih keterampilan sosial seperti berbagi, tolong menolong, menghormati orang tua, dan berinteraksi sopan dengan sesama. Memberikan rasa aman dan perlindungan dari kekerasan atau ancaman lingkungan. Nah ini contoh ya, itu harus dipenuhi. Ya, saya akan lebih memberikan pertanyaannya. Nah sebagai penutup, ini ada materinya satuannya ya, tapi saya akan memberikan waktu agar kita bisa berdialog. Ya. Di tahun 2024 dan setelahnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menuju Indonesia emas, hebat dan bermartabat. Ini kalau dibiasakan oleh kita, 7 ini sangat hebat, Bu. Nah, sekarang kan ada di planning ya, ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menuju Indonesia emas, hebat dan bermartabat. Apa aja? Perhatikan agar ibu-ibu sedikit perhatian di sini. Bangun pagi. Berarti jangan ada ibu-ibu yang setelah sholat subuh ngarengkol deui. Ini sangat bermanfaat ya. Perhatikan ini. Masya Allah. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, ya, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, ya, bermasyarakat, tidur cepat. Nah, saya akan sedikit jelaskan. Bangun pagi itu bertahap. Ada yang bangun pagi jam 3 kemudian witir, sholat malam. Ada yang bangun pagi, kemudian kita sholat subuh. Itu nilai yang cukup bagi mukmin. Tapi jangan pakai sisi lain, yang bukan muslim. Bangun pagi setelah sholat subuh. Nah, bangun pagi ini memiliki banyak manfaat, Bu. Bangun pagi memiliki banyak manfaat. Ada disebutkan al-barakatu fi bukuriha. Al-barakatu fi bukuriha. Berkah itu bahasa Sunda mah anu titurubun. Apa ya bahasa Indonesianya? Berkah itu yang mampu melakukan aktivitas yang pertama di waktu pertama. Jadi orang yang semangat. Nah, ada beberapa manfaat. Pagi, 1, kita menjadi orang yang pertama menghisap udara yang terbaik. Yang kedua, waktu itu belum ada lalat. Jadi kalau kita mau minum, mau makan, di waktu itu terbaik bagi kita. Ya. Kemudian, memang Allah mentakdirkan berkah menuju surga dan berkah untuk dunia yang kita pagi-pagi. Jadi dipastikan bangun pagi. Makanya diusahakan ya, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak kita tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Kecuali ada kebutuhan dan disebabkan malamnya tadi udah ada kegiatan. Tidak mengapa. Tapi bukan haram juga, bukan.
tapi untuk menjadi orang hebat. Yang kedua jelas beribadah. Beribadah ini kan semua ibadah itu akan membangun emosional. Salat kita, puasa kita, zikir kita, semuanya. Ya. Walaupun untuk dalam pendidikan di Indonesia beribadah diartikan bukan hanya definisi Islam, tapi kita kan Muslim, definisinya khusus. Yang ketiga berolahraga, bermain, berolahraga. Jadi pastikan ibu-ibu punya waktu berolahraga. Ya, berolahraga itu penting agar kita fisiknya kuat, sehat, ya, kemudian stabil ya. Jadi ibu-ibu itu harus mau olahraga untuk apa? Untuk kita bisa memenuhi kebutuhan anak. Berikutnya adalah makan sehat bergizi. Nah, ini yang agak sulit ya. Di abad modern ini makanan saji gitu ya. Ini kan di televisi ya. Tapi saya tidak mengapa untuk bilang begini. Saya memang dari dulu sampai hari ini, kalau mengharamkan kepada diri saya sih saya tidak gitu ya. Namanya apa itu yang digoreng-goreng, sebut aja lah nugget gitu. Sosis gitu. Kalau saya dibilangnya makanan yang seperti itu bukan makanan manusia bagi saya. Ya karena saya dibilang di televisi, mohon maaf ya. Saya tidak menganggap itu makanan bagi saya. Walaupun kan anak kita. Ibu berapa jam baca Quran? Ibu berapa jam baca? Baca. Nah, kemudian bermasyarakat, artinya mampu bergaul dan anak harus diajarin. Kemudian nomor 7, supaya tidak ada geng motor, maka sesungguhnya seluruh rakyat Indonesia memberikan pijakan anak tidak boleh lebih tidur dari jam 10. Tidur cepat. Waduh, tadi malam saya baru pulang ya dari Jogja. Dari Jogja jam 8 sampai Tasik itu setengah 1. Di jalan-jalan itu subhanallah, ini manusia dari mana kata saya. Ya. Padahal telah menjadi kebijakan. Nah, kebijakan ini kebijakan tertulis ini Bu. Ini bukan kata-kata Ustadz Abu Qatadah. Ini disebut oleh presiden, disebut oleh menteri pendidikan, disebut oleh bupati-bupati, disebut oleh wali-wali kota, tapi tidak bersinergi, tidak ada kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan ya nggak berani saya ngomongnya. Tidak ada kebijakan-kebijakan publik yang mendukung agar tidur cepat. Nah, ibu-ibu juga harus berusaha ya dengan anak jangan lebih dari jam 10 supaya bisa jam 3 bangun. Barangkali demikian yang saya bisa sampaikan. Ya secara rincinya nanti mungkin akan saya bagikan PDF-nya. Ya, mudah-mudahan bisa direnungan nanti di rumah. Nanti mungkin ke panitia saya akan bagikan dulu ke Ihsan untuk dibagikan ini. Nah, sekarang masih ada waktu untuk soal jawab. Siap Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan untuk materi dan juga ilmunya Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan kembali di pagi hari ini kita akan membuka untuk sesi tanya jawab. Kami silakan untuk ummahat sekalian dan juga sahabat umat Islam pendengar Radio Darul Jannah bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 081124252555 ataupun juga nanti kita akan buka mungkin 1 atau 2 pertanyaan langsung dari umat sekalian, dari jamaah sekalian. Baik, sambil menunggu kita bacakan pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika anak sudah dewasa, bekerja dan berhasil dalam pekerjaannya, telah dapat hidup berkecukupan, sementara orang tua telah berada pada kondisi usia yang tidak lagi dapat mencukupi nafkah untuk dirinya sendiri. Bolehkah orang tua mengharapkan anak kita menafkahi kita Ustadz? Bagaimana cara yang bijak menyampaikan hal ini kepada anak kita Ustadz? Barakallahu fikum.
Kaum muslimin, pemirsa dan ibu-ibu yang ada di sini ya. Saya akan mengedukasi dari dua sisi ya. Ketika berbicara tentang apakah anak jadi ATM kita gitu kalau bahasa ekstrimnya ya. Atau seperti apa sebenarnya sih gitu. Ada ungkapan yang sering saya sampaikan. Siapa yang tidak ingin direpotkan oleh anaknya ketika kecil, siap-siaplah untuk direpotkan oleh anaknya setelah besar gitu. Makna dari ungkapan ini saya yakin, Bu, anak yang dididik dengan baik itu tidak perlu diharapkan timbal balik gitu. Karena anak yang paham agama, yang paham din, yang dia tadi udah merasakan bahwa hidupnya adalah dengan sebab orang tuanya, maka dipastikan akan memberikan sebagian hartanya untuk ibu ataupun bapaknya gitu. Dan itu satu kemestian gitu. Bahkan bagi seorang suami tidak wajib izin dan tidak wajib meminta pandangan kepada istri untuk memberi kepada orang tuanya. Hanya tetap punya adab, punya batasan. Memberi kepada orang tua jangan melalaikan hak istri dan anak. Kan seperti itu intinya. Bahkan saya udah membahas juga, ibu nggak boleh gitu ya berbicara ke anak. Nih kamu sekarang dikuliahkan jadi dokter, kamu dikuliahkan nanti ke teknik mesin ke ini. Buat apa? Ulah poho ka aing siang ke. Enggak perlu mengucapkan kalimat itu gitu. Dan bahkan tidak boleh mengucapkan kalimat itu gitu. Saya pernah ditanya juga, Ustadz, saya ditelantarkan ibu dan bapak dulu. Saya sekarang udah sukses. Apakah saya dituntut untuk berbakti kepada dua orang tua dan memperhatikan kedua orang tua? Jawabannya sederhana, Bu. Mohon maaf juga disampaikan. Kalau ini mungkin bahasanya, tapi bahasa benar ini dari syariat. Antum, kata saya bahasa ini ke penanya, antum ini tetap harus berbakti kepada dua orang tua. Kenapa? Kalau orang tuamu tidak berjima, tidak akan ada antum. Jadi cukup jasa berjima kedua orang tua kita berbakti. Kalau kedua orang tua kita tidak bersungguh-sungguh berjima, itu tidak akan ada kita. Jangan berpikir pernah ngasih apa orang tua ke kita. Hanya berjima saja itu pahalanya besar gitu. Artinya dia dapat kebaikan dari kita. Ya, jadi dari sini tetap ya walaupun bagaimana kita harus memperhatikan orang tua. Tapi kita sebagai orang tua harus juga bijak. Anak kita punya istri, anak kita punya anak. Jangan menuntut yang di luar kemampuannya. Ada bahasa gini, Bu. Jangan anak dibikin dosa dengan kita juga gitu. Dalam arti kita berkeinginan sesuatu dan memaksa sesuatu yang menyebabkan anak kita tidak mampu. Kemudian merasa anak kita berdosa. Kita sebagai orang tua juga harus bijak. Berapa nih penghasilan anak kita? Umpamanya 10 juta. Anaknya berapa? 3. Istrinya berapa? 1 umpamanya. Tidak disebutkan 2. Istrinya 1, anaknya 3. Kira-kira cukup enggak ya? Kalaupun kita minta, ya kalau 1 juta mungkin masih mampu. Tapi jangan, setengahnya buat ibu. Nah itu apa? Sama aja ibu yang mendolimi anaknya gitu. Kalau anaknya tidak memenuhi, dianggap oleh kita, kamu itu anak durhaka. Tidak ingat dengan dulu disekolahkan sama ibu. Ya tidak juga begitu gitu kan. Jadi kita juga harus jadi orang tua yang bijak gitu. Iya San. San. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan kembali Ustaz untuk pencerahan dan jawabannya. Sekarang kita coba buka pertanyaan secara langsung dari jamaah sekalian. Silakan angkat tangan ingin bertanya.
Silakan Mohon maaf, dioper ke belakang. Oh iya. Bismillah. Sudah nyala, silakan Bismillahirrahmanirrahim. Ada audionya, mic-nya dinyalakan, operator. Halo. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustadz. Agak sedikit keluar tapi memang masih berkaitan dengan peran seorang ibu. Jujur, kami di sini kan wanita ya Ustadz. Sisi lain memang kita punya tanggung jawab mendidik anak karena peran kita seorang ibu. Tapi ada sisi lain kita sebagai seorang istri karena memang ada istilah surga seorang istri ada di telapak kaki, di telapak tangan suaminya. Dan sisi lain suami kita itu adalah anak dari ibunya yang memang sesungguhnya surga ada di bawah telapak kaki ibunya. Di sini kadang bagaimana mensikapi ini. Jadi sisi lain kita mempunyai tanggung jawab terhadap anak kita, sisi lain kita juga harus patuh kepada suami karena memang surganya di sana. Sisi lain suami kita harus berbakti ke ibunya karena memang surganya di sana. Kadang-kadang fokusnya ke kita gitu. Bagaimana mensikapi itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul sih, jadi kalau hidup ya, hidup itu selalu berdimensi, bahasa-bahasa nasionalnya. Hidup itu selalu berdimensi. Artinya gini, kalau kita ingin sempurna melakukan kebaikan, itu butuh pihak orang lain gitu. Contoh mendidik ya, mendidik kalau ibu-ibu satu komunitas, umpamanya satu perumahan gitu, kita ingin mendidik baik untuk anak. Tapi kalau tetangga kita tidak baik juga sulit kadang kita untuk mendidik baik gitu. Sama juga ketika ibu udah sering ngaji, ibu udah paham, tapi suami kurang paham, kadang juga berat gitu. Kadang juga berat. Kadang kita dengan suami udah sepaham, tapi ibu kita belum sepaham. Makanya kan tidak sedikit ibu udah tahu musik haram, tapi orang tua kita belum tahu. Anak kita ke sana ya begitu. Makanya hidup ini tidak bisa kita sendiri. Bagaimana cara baiknya? Ya kita membangun komunikasi yang baik untuk semua. Contoh, tadi kita belum sepaham dengan suami. Komunikasi dulu dengan suami dengan baik. Ajak suami untuk bisa taklim. Ajak suami untuk bisa ikut parenting. Ya walaupun tadi sebagian bapak-bapak yang menyangka sama bapak-bapak ternyata kita untuk ibu-ibu aja gitu. Dan ini pun penuh Masya Allah. Jadi kita harus sinkron dulu. Ki Hajar Dewantara udah bilang trisentra pendidikan, rumah, sekolah, masyarakat. Jadi kadang kita memang berat Bu dalam melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, membangun satu siklus kehidupan itu berat ketika belum senyawa, gitu. Belum bersinergi. Maka kita harus pelan-pelan aja, gitu. Pelan-pelan bagaimana memahamkan suami, pelan-pelan bagaimana memahamkan mertua, pelan-pelan bagaimana memahamkan orang tua. Itu juga perlu kesabaran kita ya, kesabaran. Ya, contohnya gini, ibu memberikan pijakan tentang penggunaan HP di rumah, bukan tidak boleh, tapi ibu memberikan pijakan. Tapi ketika anak kita dan kita berkunjung ke orang tua kita belum seperti kita. Ketika kita berkunjung ke mertua kita belum paham dengan kita, bagaimana memberikan batasannya. Apa yang boleh dilihat, apa yang boleh ditonton, itu berbeda. Nah di seperti itulah kita juga harus bijak untuk berkomunikasi, untuk menyamakan, bijak. Dan kita harus selalu juga punya kesabaran Bu. Ya seperti gini, mungkin bahasa sederhananya. Ibu yang udah paham, contohnya
Banyak ibu-ibu yang baru berjilbab umur 50 tahun ke atas. Ibunya, istrinya lebih dulu ngaji, suaminya sulit itu. Nah, ibu harus juga paham. Ibu dulu ketika paham kepada Islam dan mendalami Islam itu punya proses, maka ibu juga harus sabar. Oh, suami saya juga harus punya proses. Sama juga, kan sering begini. Anak saya udah kuliah dan belum berjilbab. Ditanya, ibu berjilbab kapan? Baru setahun yang lalu, Ustadz. Lalu saya tanya, berapa proses ibu berjilbab? Sekian. Nah, sekarang ibu pun mengedukasi anak sabar dengan prosesnya. Bukan berarti kita, oh nggak apa-apa dia masih belum berjilbab, bukan begitu juga. Tetapi bagi kita harus punya nilai kesabaran, punya nilai kasih sayang untuk bagaimana menderek itu sesuai dengan kemampuan mereka berpikir. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz. Terima kasih kembali Ustaz untuk jawabannya. Semoga menjadi penjelasan untuk penanya kita. Dan kita bacakan kembali pertanyaan kali ini dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada ungkapan anak yang bahagia lahir dari ibu yang bahagia. Bagaimana tips-tips menjadi ibu yang bahagia meskipun support sistem dari keluarga atau suaminya sangat kurang Ustadz, sehingga semua peran ibu di rumah terasa sangat berat dan berpengaruh terhadap emosionalnya, terutama dalam mendidik atau menghadapi anak. Jazakumullahu khairan. Itu saya punya judul tersendiri ya. Judul tersendiri dari ibu yang berbahagia. Bagaimana cara ibu berbahagia? Jadi bahagia jadi ibu, bahagia jadi istri, bahagia jadi pendidik di rumah gitu. Yang pertama, rasakan oleh ibu tentang kedudukan jadi ibu itu martabat yang sangat agung. Kedua, coba ibu pahami sejarah gitu. Ada istilah, tidak ada orang-orang sukses kecuali di belakangnya adalah ibu yang sukses. Jadi tidak ada tokoh yang sukses, tidak ada orang-orang hebat kecuali di belakangnya adalah ibu yang hebat. Sejarah itu. Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan bapaknya Abu Sufyan itu disebutkan sesuatu yang disebutkan artinya suami yang dianggap kurang dalam sejarah. Tapi kenapa Abu Sufyan ada? Dikatakan karena ibunya gitu. Yang ketiga, kenapa harus berbahagia? Ibu ingat dengan pahala. Jadi ingat dengan pahala yang akan didapat, Bu. Jadi ingat dengan pahala yang akan didapat. Apa pahala yang akan didapat? Seorang ibu yang mendidik anak, setidaknya ada 3 pahala yang ibu akan dapat. 1, pahalanya tidak pernah terputus, Bu. Jadi pahala mendidik anak, sabar di rumah, itu salah satu pahala yang tidak pernah terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, catat dengan tinta emas, ketika ibu itu mendidik anak, berarti membangun negara. Kok bisa, Bu? Otomatis ya. Bahkan membangun panglima perang. Khalid bin Walid dari mana? Dari seorang ibu. Kita tanya 7 presiden di Indonesia. Soekarno, Soeharto. Setelahnya siapa? Gus Dur dulu ya. Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, kemudian Jokowi, kemudian Prabowo, 8. Pertanyaannya, keluar dari siapa? Presiden keluar dari seorang ibu. Punya tahapan hidup bersama ibunya gitu. Maka ibu jangan berbicara tentang anak kita untuk kita saja gitu.
Kita akan merasa bahagia. Kenapa? Kita membangun satu negara nih. Gitu. Yang ketiga, apa yang ibu lakukan itu akan mengangkat derajat ibu di surga nanti. Jadi jangan merasa berat, Bu. Karena dalam hadis kan innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannah qala ana hadza qala bistighfari waladi galak. Benar-benar Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Sampai ada sejumlah orang, Bu, kalau aku ingat amalku di dunia, aku tidak sepadan untuk dapat surga ini. Bayangkan kalau ibu punya anak 10. Setiap hari anak kita wudu sekali dalam setiap sholat. 5 kali wudu, kali 10, 50 wudu mengalir. Anak kita setiap hari sholat 5 waktu, berarti 50 sholat setiap hari mengalir kepada kita. Anak kita beristighfar sekali aja dalam setiap sholat, berarti 50 istighfar, 50 dosa hilang dalam setiap hari. Rabbighfirli wali walidayya. Nah, akankah ibu tidak merasa nyaman dan tidak merasa bahagia dengan semua pahala itu ketika ibu berada di rumah dan mendidik anak gitu. Nah, tidak ada yang bisa memberikan motivasi yang melebihi itu. Wallahu taala alam. Ya. Nah, Ustaz. Terima kasih Wali Ustaz untuk jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Di siang hari ini kita coba bacakan. Mungkin Mas, iya, enggak apa-apa. Tambah. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi anak yang ketika libur pesantren tetapi tidak mengamalkan ibadah yang sudah biasa dilakukan? Misalnya zikir pagi, zikir petang, kemudian murojaah Al-Quran dan lain sebagainya. Malah lebih banyak memuaskan diri dengan hiburan yang tidak didapat di pesantren. Dan sisi lain kita bertanggung jawab kepada anak kita, dan sisi lain suami juga Nah, Ustaz, itu pertanyaannya. Ya, ini pasti pertanyaan yang sering diulang-ulang ya di hampir setiap seminar pendidikan. Pertanyaannya, kenapa anak saya ketika libur tidak seperti di pesantren gitu. Atau ibu-ibu mungkin kalau pertanyaan tidak demikian, kenapa sih saya harus membangunkan anak saya? Ada 3 jawaban bagi saya di sini. Yang pertama, dimungkinkan kita harus introspeksi dan refleksi diri bahwa nilai-nilai pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan belum secara tepat membangun tentang kepribadian itu. Jadi lembaga-lembaga pendidikan mungkin belum tepat atau belum sempurna. Kenapa? Karena terkadang siswa-siswa kita merasakan bahwa apa-apa yang terjadi di pesantren adalah peraturan pesantren. Tidak dimaksudkan adalah bentuk kepribadian. Contoh, sholat berjamaah, tepat waktu ini. Seolah-olah ini peraturan pesantren. Bukan menjadi kebutuhan dirinya harus begitu. Ya seperti umpamanya lembaga-lembaga pendidikan yang terlalu edukasinya dengan hukuman, tidak dengan pijakannya gitu. Nah, ini pun sesuatu yang harus diedukasi secara menyeluruh tentang sistem pendidikan kita gitu. Dan itu saya sadari di sisi itu gitu. Sebagai ya orang yang juga punya lembaga-lembaga pendidikan dan berkecimpung di situ. Nah, oleh sebab itu hari ini gitu, definisi deep learning, pembelajaran mendalam itu kan mindful, joyful. Mindful artinya apa? Membangun kesadaran anak, kesadaran belajar, kesadaran melaksanakan syariat, kesadaran melaksanakan perintah Allah. Contoh, anak ibu bukan hanya menghafal ayat hijab, ayat 59 surah Al-Ahzab, ayat An-Nur 30-31, bukan hanya menghafal itunya. Tetapi semua guru di lembaga pendidikan itu mengedukasi anak tentang nilai kesadaran melaksanakan perintah. Artinya apa? Berjilbab bukan peraturan pesantren, berjilbab bukan perintah ibu, tapi berjilbab ada kebutuhan saya untuk taat ke Allah gitu kan. Nah, mari kita Bu, Pak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kita bergeser gitu ya. Pendidikan itu
dari sekedar mentransfer knowledge, pengetahuan, menjadi membangun karakter gitu. Nah ini yang harus kita bergeser. Yang kedua, kenapa terjadi perbedaan? Nah ini mindset para ibu, para bapak, pemirsa yang harus dirubah. Yaitu apa? Pendekatan anak oleh ibu beda dengan pendekatan anak di sekolah. Contoh anak SD. Anak SD jam 11 umpamanya 40, ketika akan ada waktu sholat, gurunya bilang, anak-anak udah dekat waktu sholat, mari kita siap-siap untuk sholat. Tapi ibu dengan bapak di rumah bilangnya apa? Sholat sia, kadi itu budu sia. Jadi memang beda gitu ya. Kalau di sekolah merasa nyaman dengan suruhannya, dengan ajakannya, kalau di rumah itu bilang anak itu, mah enak ya kalau nggak ada bapak cerewet. Sampai bilang ke pembantunya, Mbak enak ya kalau nggak ada ibu dan bapak, dari tadi ngomong aja gitu. Nah itu perbedaan. Makanya harus disamakan jenis edukasi. Yang ketiga sebagai penutup, para ibu, pemirsa, para bapak di mana saja berada, yang berkaitan nomor 3 ini begini Bu. Ibu nggak perlu repot, para bapak nggak perlu repot ketika anak itu pulang dari pesantren. Catat. 1, berikan jatah untuk bermain dan berikan jatah untuk beristirahat. Karena memang mereka udah capek belajar. Jadi jangan lagi ditongkrongin untuk seperti di pesantren. 6 bulan Bu, dari mulai matanya itu terbuka sampai terpejam belajar. Datang ke imah anu kuduna istirahat, ku ibu jadi tidak istirahat. Eta teh kedoliman Bu. Jadi berikan waktu istirahat. Yang kedua, berikan jatah untuk bermain, tapi terbimbing. Jatah untuk bermain, terbimbing. Itu ya. Jalan-jalan, kemana aja yang murah nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan ibu untuk mengajari anak, bukan nongkrongin anak untuk murojaah. Makanya saya tidak setuju ke ini. Harus murojaah, nanti ada laporan murojaah dengan ibunya. Saya mah tidak setuju Bu tuh ke kepala sekolah yang seperti itu. Saya inginnya apa? Anak ibu diajari tentang moral edukasi itu. Waktunya apa? Waktunya bicara dengan ibu, waktunya ngobrol dengan ibu, waktunya diajak ke pasar agar tahu pasar, waktunya diajak ke mall untuk tahu bagaimana cara ke mall. Itu yang diajarkan, ya. Yang diajarkan waktu untuk edukasi. Yang ketiga adalah waktu implementasi. Apa yang dimaksud? Nah, berapa kamu hafalannya? 3 juz? Boleh enggak kalau besok jadi imam? Tapi jangan dipaksa. Ya, boleh enggak kalau besok jadi imam? Atau kali-kali enggak apa-apa jadi imam di rumah itu. Enggak apa-apa. Kali-kali sholat di rumah suruh ngimamin. Implementasi apa yang didapat gitu. Ajak gitu. Jadi pikirannya jangan tadi. Sebagai penutupnya gini Bu. Kalau anak kita pas pulang sulit dibangunkan, atau mungkin agak sedikit berat bangun pagi, ibu nggak usah ngomel-ngomel Bu. Ibu tinggal bilang begini, sungguh pagi ini aku telah mendapatkan karpet merah ke surga. Untuk apa? Membangunkan anakku itu jalan ke surga Bu. Nggak usah repot-repot Bu. Masa hanya ustadz saja yang dapat pahala, ibu tidak dapat pahala? Ustadz-ustadznya tiap hari membangunkan santrinya, ibu merasa berat membangunkan di rumah. Nah, jangan begitu Bu, sama-sama kita bekerja sama bagaimana membangun anak baik di sekolah ataupun apa di rumah. Demikian barangkali yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan lain dengan mungkin nanti bisa kita mendidik anak tentang tauhid sederhana seperti apa. Kita akan bikin daurah insyaallah di bulan depan. Baik Ustaz. Mohon maaf atas semua kekurangannya.
Ya.